berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah ya. Dan apa yang nanti kita pelajari mudah-mudahan terus teringat oleh kita ya. Oke, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan Sosial atau IPAS. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdiri dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Coba berdiri. Bagian mata ada kornea, lensa, iris dan pupil, sklera, ada koroid, ada retina, dan fungsi-fungsinya juga kita sudah belajar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses melihat pada mata ya. Berikut silakan. Nah, tujuan pembelajaran kalian belajar proses melihat pada mata ini tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, coba Reka bacakan tujuan kita belajar ini. Yang pertama untuk apa? Menjelaskan pentingnya mata. Pintar, menjelaskan pentingnya mata. Kenapa mata itu penting? Nanti kita akan belajar itu. Yang kedua, coba Zahwa baca yang kedua. Mengurutkan simbol analog coding sebagai langkah berpikir komputasi. Nah, kelas 5 itu ya, Ibu akan memperkenalkan tentang pembelajaran coding. Nah, jadi hari ini nanti Ibu akan mengaitkan pembelajaran IPAS-nya dengan materi coding tentang berpikir komputasional ya. Kalau belum mengerti ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti sedang mempelajari ini kalian akan mengerti tentang berpikir komputasional ya. Yang ketiga, coba Alwi Mendeskripsikan proses melihat pada mata. Mendeskripsikan proses melihat pada mata. Kita akan belajar tentang 3 hal ini ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kalian nanti akan melakukan apa saja? Yang pertama, nanti kalian akan mengamati video yang nanti akan Ibu tayangkan. Kalian amati, kalian simak videonya dengan baik. Nanti silahkan boleh ada yang bertanya atau boleh ada yang mengungkapkan kembali setelah melihat video tersebut, atau disebutnya adalah review ya. Jadi bagaimana setelah melihat video itu gitu. Jadi tidak ada main-main, harus simak dengan betul videonya ya. Nanti juga akan dibagi kartu simbol. Dari kartu simbol itu ada gambar-gambar. Kalian nanti amati gambarnya ya. Nanti juga akan berkelompok. Tempat duduknya sudah disusun sesuai kelompok. Nanti kalian silakan duduk berkelompok ya. Sudah dibagi untuk pembelajaran IPAS ya per kelompoknya. Dan terakhir nanti evaluasi. Ada kuisis, tidak melalui kertas-kertas nulis soal, tapi nanti melalui kuisis. Nah, coba berdiri dulu semuanya agar lebih semangat ya. Nah, kalau Ibu bilang tepuk semangat,
kalian ketahui belum jawabannya? Mengapa mata penting? Bagaimana proses atau cara kerja mata? Apa pentingnya berpikir langkah demi langkah? Coba, mengapa mata penting? Penting nggak mata? Penting. Buat apa mata? Melihat. Kalau tidak ada mata jadi bagaimana? Tidak bisa melihat. Ya, betul. Terus bagaimana proses atau cara kerja mata? Tahu nggak? Tahu nggak kan? Ya. Jadi nanti kita akan pelajari hari ini. Ya. Terus apa pentingnya berpikir langkah demi langkah? Ya. Kalau kita dari rumah ke sekolah itu kan ada urutannya. Yang pertama harus apa dulu, enggak langsung bangun tidur langsung ke sekolah kan? Tanpa ganti baju, tanpa sarapan dan sebagainya. Jadi berpikir langkah demi langkah itu penting. Nanti kita akan pelajari di sini. Nah, amati video ini ya. Aku bisa melihatmu, begitu juga kamu bisa melihatku. Kita bisa melihat karena Tuhan memberikan kita sepasang mata. Mari kita membicarakan tentang mata, karena mata bisa membantu kita untuk melihat sesuatu, melihat warna, dan melihat video ini juga. Ayo kita cari tahu bagaimana cara mata kita bekerja. Baiklah, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita. Di dalam mata kita terdapat kornea. Nah, ini mulai ke cara kerja mata. Perhatikan dengan baik. Kornea mata kita seperti lensa kamera atau jendela yang bisa memungkinkan untuk menerima cahaya masuk. Kornea adalah permukaan mata kita yang jernih. Jadi kornea ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Setelah kornea terdapat iris. Iris merupakan struktur mata yang melingkar tipis. Iris dapat memberikan warna pada bola mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil. Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang dekatkan pensil ke mata. Coba percobaan. Tutup satu mata. Ambil pensil. Pensil atau apapun boleh, benda. Tutup satu mata. Coba dari jauh mulai dekatkan. Nah, bagaimana pas melihat itu? Ya, coba. Nah, bawa pensil. Bagaimana? Matamu lebih dekatnya dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Tentu sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan Jadi buram nggak? Coba tutup satu mata. Dari mulai kejauhan, tambah dekat. Apakah tambah dekat itu tambah jelas atau tambah buram? Nah, ya itu. Coba. tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Jadi fungsi lensa mata yaitu untuk mengatur fokus cahaya yang masuk lalu dipantulkan ke retina. Sekarang cahaya berada di retina. Cahaya yang masuk di dalam retina membentuk bayangan yang bersifat terbalik, nyata, dan diperkecil. Retina berfungsi untuk mengatur cahaya menjadi sensor gambar, lalu mengubahnya menjadi sinyal saraf optik yang kemudian dikirimkan ke otak. Setelah cahaya masuk di otak, otak akan mengembalikan gambar kembali dan membuat kita bisa melihatnya. Luar biasa bukan? Nah, ya. Oke, coba. Setelah kalian mengamati, menyimak video itu, bagaimana pendapat kalian? Ayo, siapa yang mau menjawab atau siapa yang mau mereview? Ayo. Bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Tentang melihat, tentang proses melihat yang begitu panjang, terus atau apa yang kalian ketahui dari video itu? Coba, kalian bisa tahu apa aja? Ayo, jangan malu-malu, angkat tangan. Sulis tadi melihat video apa, Sulis? Video mata. Video mata, betul ya. Coba, ada lagi yang lain, betul, pintar bahasa Sulis ya. Video mata,
penasaran dari video itu? Ada bagian-bagian matanya kan? Ada, coba. Apa Jahwa? Bagian-bagian mata tadi yang Jahwa ingat apa saja? Lensa, otak, pupil, iris, retina. Oke, pintar, tepuk tangan. Dari video tadi, bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Ya, kalau misalkan kita tidak bisa melihat, berarti ada bagian-bagian yang apa coba? Iya, karena kan itu rangkaian langkah-langkah. Kalau dari rangkaian dan langkah-langkahnya ada yang rusak atau ada yang tidak berfungsi, berarti hasil akhirnya juga tidak akan baik, sehingga kita tidak akan bisa melihat, ya, gitu. Oke, selanjutnya. Hai, aku Nah, sudah ya review video. Ibu akan membentuk kalian berkelompok. Silakan kalian berkelompok. Ayo, berkelompok. Silakan. Sudah duduk berkelompok? Duduk 3 orang. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Silakan diamati dulu. Nanti Ibu jelaskan bagaimana mengerjakan LKPD-nya. Oke, sudah diterima? Sudah? Sama tidak LKPD-nya, sama seperti yang tertampil di depan? Sama ya. Nanti silakan tulis namanya, hari dan tanggalnya ditulis ya. Ibu mau menjelaskan dulu caranya. Nanti Ibu akan membagikan kartu simbol. Kartu simbol ini setiap kelompok akan dibagi 1. Alwi, Reva, oke, ya. Dan juga ada kartu perintah. 1 kelompok 1. Alwi. Oke, sudah ada LKPD-nya, ada kartu simbol sudah, kartu perintah sudah. Nah, dan perhatikan dengan benar, ya. Nanti gunakan kartu simbol ini. Nah, gunakan kartu simbol ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kartu simbol dan kartu perintah. Kartu simbolnya, ya, silahkan kalian gunting, ya, tempelkan di rangka pengerjaan yang nomor 1, yang tugas nomor 1. Yang simbol itu kerjakan di nomor 1. Terus di samping simbol ini kan ada keterangan dari gambar-gambarnya, betul? Betul. Nanti silahkan gunting untuk mengerjakan nomor 2. Ya, kita akan belajar bagaimana proses melihat dari simbol-simbol ini, ya. Dan kalau langkahnya atau urutan simbolnya tidak sesuai, ya nanti berarti proses melihatnya juga tidak akan benar, ya. Mengerti? So, sekarang silahkan kerjakan. Ayo. Ayo gunting, silakan tempelkan. Ya, gunting gambar, gunting gambarnya, digunting gambarnya. Kan ada gambar, ada keterangan. Ayo, dibagi-bagi aja. Ada yang gunting ini. Oh, ada yang gunting ini, ada yang gunting ini. Oh, dibagi-bagi. Biar cepat, guntingnya bagi-bagi aja, guntingnya. Mengguntingnya dibagi-bagi. Ya. Nah, ada yang menggunting keterangan,
simbol. So, terus ada yang menempelkan, urutannya harus bagaimana? Nah, coba lihat dulu ke depan biar kalian mengerti ya. Panah ke samping itu panah ke bawah itu kaca pembesar itu Lensa memfokuskan. panahan itu Retina menerima. otak itu. Otak memproses. Dari tadi kan kalian sudah melihat videonya tuh, proses melihat yang benar itu bagaimana. Nah, dari simbol-simbol ini kalian urutkan proses yang betulnya itu bagaimana dari video yang tadi sudah kalian lihat. Kalau lupa, Ibu menayangkan lagi videonya ya. Sambil boleh dikerjakan sambil menggunting biar cepat. Hai, aku bisa melihatmu. Begitu juga kamu bisa melihatku. Kita bisa melihat karena Tuhan memberikan kita sepasang mata. Mari kita membicarakan tentang mata karena mata bisa membantu kita untuk melihat sesuatu, melihat warna, dan melihat video ini juga. Ayo kita cari tahu bagaimana cara mata kita bekerja. Baiklah, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mata kita. Di dalam mata kita terdapat kornea. Kornea mata kita seperti lensa kamera atau jendela yang bisa memungkinkan untuk menerima cahaya masuk. Kornea adalah permukaan mata kita yang jernih. Jadi kornea ini berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Setelah kornea terdapat iris. Iris merupakan struktur mata yang melingkar tipis. Iris dapat memberikan warna pada bola mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata kita. Cahaya yang masuk akan diteruskan ke pupil. Pupil adalah bagian mata yang terletak di tengah iris yang berwarna hitam dan berbentuk bulat. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika cahaya yang masuk besar dan terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika cahaya yang masuk sedikit dan redup, maka pupil akan membesar. Kemudian ada lensa mata. Ayo kita lakukan percobaan. Tutup salah satu mata dan dekatkan pensil ke mata yang terbuka. Sekarang dekatkan pensil ke matamu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sekarang, apakah pensil itu menjadi buram? Betul sekali. Inilah cara lensa matamu bekerja. Fokus dan tidak fokus penglihatan tergantung pada seberapa jauh jarak objek dari mata kita. Jadi fungsi lensa mata. Ada yang mau bertanya? Saya, ya. Oke. Nama kelompoknya tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo. Waktunya 5 menit lagi ya. Tempelkan. Yang simbol-simbol tempelkan di nomor 1. Yang keterangan dari simbolnya tempelkan di nomor 2. Ayo. Nah, sok tempel di sini nih. Yang gambar di sini, yang keterangan sini. Jelaskan proses melihat mata sesuai dengan Ada yang sudah selesai? Ya, simbol di nomor 1. Coba. Oke, kalau yang pertama panah ke samping, yang berikutnya ayo membagi tugas setiap kelompoknya biar cepat selesai. Kalau tidak cukup ke bawahnya aja ya, ke sini.
Dan yang simbol, nah, bagus ya. Ada yang gunting, ada yang menempel, pembagian tugasnya bagus. Lanjutkan, ayo. Ya, sudah? Ada yang sudah selesai nanti dulu ya. Nanti kita akan presentasikan ke depan. Terus sesuai urutan gambarnya. Ayo, tempel. Waktunya 3 menit lagi. Jangan lupa soal yang refleksinya di LKPD ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika salah satu bagian mata rusak? Dikerjakan. Kalau matanya rusak, ada bagian yang rusak. Ayo, berarti yang pertama selesai tadi kelompok 1. Berikutnya sudah? Kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 4 tulis nih jawaban yang terjadi jika salah satu bagian mata rusak berarti gimana? Tulis. Kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah. Berikutnya kelompok 5 sudah. Gambar di sini tapi nggak apa-apa. Sekarang ini sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah semua ya? Sudah? Oke, silahkan tepuk tangan dulu dong. Coba, siapa yang berani untuk ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Hasil dari kerja kelompoknya. Berani? Ayo, maju. Semuanya maju, ayo. Yang lainnya perhatikan ya. Coba dari jawaban mana jawabannya? Nah, coba ya, kita perhatikan dulu. Maju. Nah, ini assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Tuh ya, coba yang nomor 1 bagaimana? Tunjukkan gambarnya sambil dijelaskan. Oke. Susunan simbol nomor 1 bagaimana susunannya? cahaya datang. Oke. Simbolnya menurut kelompok 2 panah ke samping, terus Panah ke bawah. lanjut. Kelompok lain perhatikan ya. Terus Yang besar. selanjutnya apakah sama? Yang lain bagaimana?
mata. Bagaimana mata bisa melihat? Ayo coba jelaskan. Cahaya datang Masuk pupil, pupil, lensa memfokuskan, retina menerima, otak memproses. otak memproses. Oke, coba yang lain ada yang urutannya berbeda? Tidak ada, semuanya sama. Oke, gampang, tinggal dari simbol itu ya dituliskan keterangannya bagaimana cara melihat ya gitu. Coba oke. Yang pertama apa cara melihat? Yang pertama bagaimana? Yang pertama yang keras suaranya. Yang pertama berikutnya Masuk pupil, berikutnya lensa memfokuskan, berikutnya retina menerima, berikutnya. otak memproses. Oke, ya begitu. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Betul sekali. Apakah ada yang berbeda kelompok yang lainnya? Tidak ada. Nah, sekarang ada satu pertanyaan penting di dalam LKPD itu sebagai bahan refleksi. Apa yang terjadi apabila ada bagian mata yang rusak? Tidak bisa melihat, Tidak bisa melihat. Kelompok 4 jawabannya apa? tidak bisa melihat, Kelompok 5 jawabannya apa? kehilangan penglihatan, Kehilangan penglihatan, betul, kehilangan penglihatan atau tidak bisa melihat. Kelompok 1 jawabannya apa? tidak bisa Tidak melihat, bisa melihat. Kelompok 3 akan mengalami kebutaan, betul, orang yang buta tidak bisa melihat. Nah itu ya, jadi kalian bisa tahu penting sekali ternyata mata. Walaupun mata bentuknya segimana sih? Kecil, tapi ternyata manfaatnya besar. Ya banyak, bisa melihat ini, bisa begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? tidak, Sudah paham semua? Yakin? Kalau nanti ibu misalkan memberikan soal, kalian bisa? Benar, tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin? Coba, ibu mau bertanya ke Reka. Jadi proses melihat itu bagiannya bagaimana, Reka? Apa dulu? Cahaya datang, masuk pupil, lensa memfokuskan, retina menerima, otak memproses. Ya, begitu. Jadi selain ada mata, kita itu bisa melihat lagi karena ada apa? Karena ada apa kita bisa melihat lagi? Selain karena ada mata, karena ada apa coba? Tenaga. Tenaga juga bisa. Tetapi selain tenaga apa? Cahaya. Kalau ada cahaya bisa melihat tidak? bisa, Kalau ada cahaya bisa melihat, tapi kalau tidak ada cahaya bagaimana? tidak bisa Melihat. Jadi yang pertamanya adalah cahaya dulu datang, ada cahaya sampai kita bisa melihat. Proses melihatnya masuk ke pupil, ya, lensanya memfokuskan, retina menerima, terus otaknya memproses sampai akhirnya kita bisa melihat. Ya, walaupun rangkaiannya panjang, tapi tidak ada loading lama. Ya, kalau ibu melihat Nafisa, ibu langsung bisa melihat, enggak loading dulu. Oh, ini Nafisa. Enggak seperti itu kan? Tapi bisa langsung itu. Kita harus bersyukur sama siapa? Coba bersyukurnya. Sama Allah karena sudah menciptakan mata sehingga kita bisa menggunakannya dan bisa melihat. Kalau tidak ada pertanyaan, coba ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja berarti? Bagian mata, fungsinya apalagi? Apalagi ayo? Ya,
ya. Silakan menghadap ke depan. Nah, sudah kebagian, sudah punya semua? Kalau sudah, Ibu akan memberikan soal. Kalian jawab ya soalnya menggunakan cue card yang kalian sudah punya. Sudah tahu kan cara pengerjaannya ya? Karena kita sudah pernah mencobanya. Oke, ya. Di sana ada abjad, ada pilihan A, ada B, ada C, ada D. Kalau jawabannya A, berarti yang di atas harus huruf A. Kalau jawabannya misalkan D, di sini D, oh berarti tinggal diputarkan saja ininya, ya. Sudah siap? Siap. Oke, siap ya. Nah, soal nomor 1, ayo jawab. Bagian mata yang berfungsi menerima cahaya untuk diubah menjadi sinyal ke otak. Berarti sebelum ke otak itu apa? Ayo ke atas. Ayo, siapa yang belum mengangkat jawaban? Arahkan ke ibu kertasnya ya, biar cepat. Oke. Sudah, ya. Jawabannya adalah Ready. Nah, betul ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, jelas nggak? Yang ditunjukkan nomor 3, yang ini nih. Ditunjukkan nomor 3. Itu apa? Yang sudah angkat, yang sudah tahu jawabannya angkat. Ayo, ada yang masih kosong belum menjawab? 15, siapa 15? Angkat. Kertasnya tolong diangkat. Yang sudah tampil berarti ke bawahin biar nggak menghalangin yang belum menjawab. 25. 25 siapa? Oke, sudah semua ya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, banyak yang salah ternyata ya. Yang nomor 3 itu bagiannya adalah lensa. Cuma 2 orang, siapa tadi? Pertanyaan selanjutnya. Retina menerima simbol yang mana? Simbol yang B. Sudah semua ya, coba kita lihat jawabannya. Ayo, jawabannya. Wah, betul ya. Cuma ada beberapa orang yang salah. Selanjutnya. Nah, urutan simbol. Urutan simbol. Ayo, ayo.
boleh diangkat. Udah tahu. Nanti Bu. Yang sudah besok banyak siapa nih? 14. Ayo kakak. Ayo jawabannya. Sudah. Oke, ya coba kita lihat jawabannya. Wah, yang betul cuma 3 orang. Lihat nih, proses melihat itu cahaya mengenai objek dipantulkan ke mata melalui kornea. Kornea kan yang di bagian yang terlihat tuh. Terus melewati iris dan pupil, masuk ke retina, diubah menjadi sinyal listrik, dikirim ke otak, terus nanti otak memproses bisa melihat. Begitu ya. Oke, nanti di sini siapa yang melihat pertama berarti nomor 17 siapa? Angkat tangan. Alwi, tepuk tangan untuk Alwi ya. 16 siapa? Oke, ya siapa namanya? Nurul, ibu lupa ya karena saking banyaknya. Nurul. Terus 8 siapa? Oke, Dede. 1 Ica. Terus 10. Oke, kakak. 11. Oke, Wulan. 12. 12. Oke, ya sudah. Ya, paling terakhir coba kita lihat siapa ya. Tapi yang paling terakhir walaupun nilainya 600 tapi tidak salah semua, ada betulnya ya. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa terus diingat ya. Nah, coba bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senangnya lemas. Bagaimana perasaan kalian? Senang, betul, senang, betul. Terus kalian mengalami kesulitan pas tadi di kegiatan yang mana? Ada kesulitan nggak? Kuis, pas yang kuis, pakai kuisis tadi soal ya. Oke, ada lagi mengalami kesulitan tadi yang di bagian mana? Menggunting, pas menempelkan simbol, pas mengurutkan simbol itu sulit tidak? Tidak, jadi mudah. Oke, terus kegiatan dari banyak kegiatan itu kegiatan mana yang paling kalian sukai, yang paling menarik? Kegiatan yang mana? Kuis. Walaupun kuis paling sulit, tapi ternyata kuis paling menarik ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, silakan disimpan, dirapikan mejanya. Sudah. Pembelajaran hari ini, pembelajaran IPAS hari ini sudah selesai ya. Evaluasi juga sudah selesai. Silakan duduk dulu. Nah, silakan kalian boleh istirahat. Nanti kita akan lanjut di mata pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.